Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali dalam pelajaran hari ini, ya, pelajaran tentang ke-6 tentang Allah penyelamatku. Nah, Pak Tus akan menerangkan kepada kalian slide yang Pak Tus kirim minggu lalu, yaitu tentang pelajaran yang kelima, Allah penyelamatku. Yaitu tentang apa? Tentang seorang pemuda yang menolong seorang anak kecil yang tersangkut di balkon apartemen. Jadi pemuda ini seorang dia itu tukang bangunan. Akhirnya dia memanjat apartemen itu, sementara tangan yang satu itu memegang berpegangan pada tembok, tangan yang satunya dia itu menyokong si anak kecil ini. Jadi gini, selama 10 menit. Jadi kalian bayangkan selama 10 menit tangannya gini terus. Pasti itu sesuatu hal yang sulit ya. Sesuatu hal yang tidak mudah. Kalian angkat tangan kira 1-2 menit sudah capek. Coba kalian coba angkat tanganmu 1-2 menit. Pasti capek. Lah, pemuda ini selama 10 menit sampai bala bantuan datang. Akhirnya singkat cerita, anak itu bisa ditolong, bisa selamatkan sehingga tidak jatuh dari balkon, dan pemuda ini secara mengejutkan akhirnya diberi hadiah sekitar 90 juta rupiah gitu. Pada waktu itu, ya. Itu pemuda ini mau menolong anak ini dengan mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya. Kalau salah-salah dia akan jatuh dari apartemen tingkat 3, 10 meter mungkin tingginya, atau 12 meter. Itu dia bisa jatuh dan akhirnya dia bisa cedera, bahkan dia bisa juga mati jatuh dari ketinggian seperti itu. Dia mau mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang lain. Nah, yang diperbuat Tuhan kita itu lebih luar biasa lagi. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, semua manusia yang percaya kepadanya. Bukan hanya satu orang, tapi semua yang percaya kepada Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kenapa kok harus Tuhan? Jadi gini, manusia yang berdosa itu harus dihukum. Dan supaya selamat gimana? Maka supaya selamat, hukumannya harus digantikan. Siapa yang menggantikan? Adalah orang yang tidak berdosa. Contohnya aja gini, jika seorang anak salah, dan akhirnya dia mendapat hukuman, maka si orang tua mungkin akan bilang sama yang akan menghukum, jangan dihukum anak saya, biar saya yang menanggung hukumannya. Nah, mungkin diperbolehkan. Jadi anaknya bebas, bapaknya yang menanggung hukumannya. Nah, bagaimana dengan manusia yang masuk dalam neraka? Siapa yang akan menggantikannya? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggantikan hukuman manusia kecuali orang yang tidak berdosa. Nah, adakah orang yang tidak berdosa? Jawabannya, pasti tidak ada, semua manusia berdosa. Oleh karena itu Tuhan sendiri, dia datang ke dunia, dia turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, sehingga dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa. Dan karena dia tidak berdosa, dia boleh menggantikan hukuman bagi manusia. Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan ini, dia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Artinya, dosa-dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dosa kita diberikan kepada Tuhan Yesus, berarti kita tidak punya dosa. Dosanya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang punya dosa adalah Yesus. Karena Yesus berdosa, maka dia harus dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang ada dosanya, dia harus dihukum. Karena Yesus menanggung dosa kita, kita yang memberikan dosanya pada Yesus, dosa kita ditimpakan pada Yesus. Jadi Yesus yang punya dosa sekarang, dia yang harus masuk dalam penghukuman, yaitu kerajaan neraka, kerajaan maut. Maka dia harus mati, dan dia mati turun di dalam kerajaan maut. Karena efek dosa tadi. Ya, karena hukuman tadi. Lah manusia yang dosanya sudah diberikan Tuhan Yesus, kan sudah tidak ada dosa, berarti dia diselamatkan. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dosanya sudah diberikan pada Tuhan Yesus. Seluruh dosanya, baik dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang, diberikan kepada Tuhan Yesus, dan dia beroleh keselamatan karena tidak punya dosa. Yang punya dosa adalah Yesus. Akhirnya Yesus menanggung dosa, dia harus masuk ke dalam kerajaan maut. Ketika dia mati di kayu salib, dia mati dan turun dalam kerajaan maut. Nah, karena menanggung dosa, dia ke dalam kerajaan maut sebagai manusia terhukum. Dan dalam kerajaan maut, dia berperang melawan kuasa maut, dan dia pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang, dia bangkit, dan dia akhirnya naik ke surga. Nah, jadi kuasa maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi kuasa maut tidak berlaku lagi bagi orang percaya, termasuk kalian, termasuk juga Pak Titus sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi penyelamatan Allah itu dilakukan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus sendiri.
kebaikan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi kebaikan manusia bisa memuliakan nama Tuhan, tetapi tidak bisa menyelamatkan hidupnya dari dosa. Yang bisa menyelamatkan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, kalian nanti hari ini mungkin kita cukup sekian, ya. Nah, tugas kalian ada satu, yaitu kalian baca keseluruhan kitab Daniel pasal 3 tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal yang ketiga tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka bisa lolos dari hukuman api yang menyala-nyala. Siapa yang menyelamatkan mereka? Ya, ada satu pribadi yang masuk ke dalam tungku api itu sehingga mereka tidak dimakan habis oleh api, tetapi justru mereka bisa keluar dengan selamat. Bahkan Algojo yang menghukum itu mereka harus mati karena kepanasan. Tetapi Sadrah, Mesak, Abednego diselamatkan. Kan baca. Tugasnya apa? Baca atau baca aja. Tidak usah ditulis jawabannya. Baca saja. Karena apa? Minggu depan kita akan UTS. Kita akan PAS. Bahannya Daniel pasal 3. Terus anak yang hilang tentang Lukas pasal 15. Ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Terus tentang dosa, dampak dosa, arti bertobat. Terus anak yang hilang tadi sama Daniel pasal yang ketiga. Dan juga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa manusia bisa selamatkan. Seperti yang diterangkan Pak Tus hari ini. Jumlah soalnya, pilihan ganda ada 25, isiannya ada 5. Ya, jadi totalnya 30. Nah, kalian bisa kerjakan baik-baik. Ya, itu aja pesan Pak Titus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami, menyelamatkan anak-anak-Mu dan menyelamatkan kami semua karena Engkau sudah berkorban buat kami. Kami mohonkan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu menjadi anak yang pandai, anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang memiliki kebaikan, berkat bagi semua orang, baik bagi orang tua, bagi teman-temannya, bagi guru-guru, bahkan bagi orang yang belum mereka kenal, mereka bisa memberkati orang-orang itu. Jadikan anak-anak